Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita lanjutkan pada halaqah yang ke-6 dari Kitabul Jami', itu bab tentang adab. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kuntum thalathah, jika kalian bertiga, fala yatanajathna dunal akhar." Maka janganlah dua orang berbicara berbisik-bisik berduaan sementara yang ketiga tidak diajak. Hatta takhtalitu bin nas, sampai kalian bercampur dengan manusia. Min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena hal ini bisa membuat orang yang ketiga tadi bersedih. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, muttafaqun alaih wal lafdzu li Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan lafalnya adalah terdapat dalam Sahih Muslim. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan akan agungnya Islam. Bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, mengatur segala hal sampai pada perkara-perkara yang mungkin dianggap sepele, ya, seperti adab makan, adab minum, adab yang lain-lain. Termasuk di antaranya adab bergaul. Di sini lihat bagaimana Islam mengatur tatkala seorang sedang bertiga, jangan sampai cuma dua orang berkumpul kemudian berbicara berbisik-bisik, ya, sementara yang ketiga ditinggalkan. Apa sebabnya? Kata Nabi SAW, min ajli anna dzalika yuhzinuh. Karena perbuatan ini bisa menjadikan orang yang ketiga bersedih. Timbul kesedihan dalam dirinya, kenapa dia tidak diajak ngobrol. Dan Islam perhatikan hal ini. Islam tidak ingin seorang menyedihkan saudaranya. Juga bisa timbul dalam dirinya suudzon, persangkaan-persangkaan yang buruk. Mungkin mereka berdua sedang nggibahi saya, sedang ngerumpi saya, atau sedang menjelek-jelekan saya. Ya, timbul persangkaan-persangkaan yang syaitan terkadang mendiktekan kepada orang yang ketiga tersebut. Oleh karenanya, Allah sebutkan dalam Al-Quran masalah ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mujadalah, ayat yang ke-10, "Innama najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu." Sungguhnya najwa, berbisik-bisik dari syaitan. Liyahzunal ladzina amanu, untuk menjadikan orang-orang yang beriman bersedih. Hal ini menyebabkan orang ketiga bersedih. Oleh karenanya bagaimana solusinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta takhtalitu bin nas." Sampai kalian bercampur berbaur dengan manusia. Kalau sudah bercampur dengan manusia, ya berkumpul dengan banyak orang, maka tidak akan menimbulkan kesedihan bagi orang ketiga. Dua orang ini ngobrol, orang ketiga ini juga bisa mencari teman ngobrol yang lain, maka tidak jadi masalah. Yang jadi masalah jika ada sekumpulan orang, kemudian semuanya ngobrol bareng-bareng, yang satu tidak diajak. Oleh karenanya meskipun lafal hadis disebutkan, jika kalian bertiga, kemudian dua orang ngobrol, satunya tidak diajak, maka ini mencakup jumlah yang lebih, kata para ulama. Contohnya seperti ada empat orang kemudian 3 orang ngobrol sendiri, kemudian yang satu tidak diajak, maka juga termasuk dalam hadis ini dilarang, karena bisa menimbulkan kesedihan bagi orang yang keempat. Demikian juga kalau ada 5 orang, kemudian 4 orang ngobrol sendiri, yang kelima tidak diajak, maka ini juga dilarang karena menyedihkan orang yang kelima, dan seterusnya, yang keenam dan ketujuh dan selanjutnya. Karena ilah larangan, sebab larangan dari hadis ini adalah jangan sampai membuat sedih orang yang tidak diajak ngobrol tersebut. Jangan sampai timbul persangkaan-persangkaan yang buruk dalam diri orang tersebut. Oleh karenanya para ulama menyebutkan di antara bentuk najwa yang terlarang adalah jika ada 3 orang, kemudian 2 orang ini ngobrol dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga. Ini pun dilarang. Mereka berdua ngobrol dengan bahasa, meskipun mereka bertiga dalam kondisi tubuh bersamaan, ya, tetapi artinya 2 orang yang tidak menyepi, tidak, tetapi bareng-bareng bertiga, akan tapi 2 orang yang ngobrol dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga, ini tidak diperbolehkan. Kata para ulama, karena hukumnya sama, seakan-akan dia tidak diajak ngobrol. Kalau diajak ngobrol, kenapa dengan bahasa yang tidak dia pahami? Akan membuat dia sedih, merasa dia tidak pantas, atau merasa ada suatu rahasia yang berkaitan dengan dirinya, atau yang lainnya. Akan datang syaitan mendiktekan hal-hal yang buruk dalam dirinya. Oleh karenanya lihatlah indahnya Islam. Hadis ini sebenarnya hanyalah sekedar sampel, sekedar sebagai contoh. Maksudnya jangan sampai seorang menyedihkan saudaranya. Jangan sampai seorang berusaha menjaga perasaan saudaranya. Baik dia menyedihkan saudaranya dengan perkataan yang tidak boleh, apalagi dengan perbuatannya, ya, apalagi dengan sikapnya juga tidak boleh. Ya, mungkin tidak ada ucapan yang buruk dikeluarkan dari mulutnya, tapi dengan sikapnya menjadikan saudaranya sedih. Ini pun tidak boleh. Lihat najwa ini dalam hadis ini tidak berkaitan dengan ucapan yang keluar, tapi sikap 2 orang yang berbisik-bisik berdua-dua ini menyedihkan orang yang ketiga, ini dilarang. Apalagi kalau kesedihan tersebut timbul dengan perkataan, apalagi dengan perbuatan. Dan juga di sini menunjukkan seorang dituntut jangan sampai menimbulkan persangkaan-persangkaan yang buruk dalam saudaranya dan sahabatnya. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.